Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang materi peribahasa. Dan yang kita pelajari adalah pengertian peribahasa, fungsi peribahasa, contoh peribahasa dan artinya, dan melengkapi paragraf dengan peribahasa. Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Peribahasa adalah ungkapan atau kalimat ringkas dan padat yang berisi kalimat perbandingan, perumpamaan, nasihat, aturan tingkah laku, atau prinsip hidup. Peribahasa mempunyai maksud atau makna tertentu dalam artian kalimatnya. Fungsi peribahasa: 1. Memberikan nasihat. 2. Pengamatan terhadap dunia dan keadaan. 3. Sebagai tanda identitas pembicara dalam suatu kaum. 4. Memperindah bahasa cakap. Contoh peribahasa dan artinya. Bagai pinang dibelah dua. Artinya sangat mirip, tidak bisa dibedakan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, suka duka, baik buruk, semua ditanggung bersama. Besar pasak daripada tiang. Artinya, besar pengeluaran daripada pendapatan. Air tenang menghanyutkan. Artinya, orang yang pendiam biasanya banyak ilmu atau pengetahuan. Contoh selanjutnya, buruk muka cermin dibelah. Menyalahkan orang lain atau hal lain, padahal dia sendiri yang melakukan kesalahan. Lempar batu sembunyi tangan. Artinya, tidak bertanggung jawab. Bagai ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Artinya, seseorang yang banyak ilmunya dan semakin rendah hati. Bergantung di akar lapuk. Artinya, meminta tolong atau berharap kepada orang yang lemah. Contoh yang lain, bagai air di atas daun talas. Artinya, orang yang pendiriannya berubah-ubah atau tidak punya pendirian. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Bermain air basah, bermain api hangus. Artinya, setiap pekerjaan pasti ada risikonya. Ada asap, ada api. Ada akibat, pasti ada sebab. Contoh yang lain, ada gula, ada semut. Di mana banyak kesenangan, disitulah banyak orang yang akan berdatangan. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kita harus menyesuaikan diri dengan adat dan keadaan tempat tinggal sekitar. Ada udang di balik batu. Artinya punya maksud terselubung. Dan ini biasanya tujuan yang jahat atau buruk. Nah, ada peribahasa yang mempunyai arti sama dengan peribahasa yang lain. Contoh, tong kosong nyaring bunyinya, atau ada yang menyebut tong kosong berbunyi nyaring. Itu sama dengan air beriak tanda tak dalam. Artinya, orang yang banyak bicara biasanya ilmunya kurang atau sedikit ilmu. Lalu ada juga air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga, itu sama dengan peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya, sifat orang tua akan menurun ke anaknya.
Kita akan melengkapi paragraf dengan peribahasa yang tepat. Contoh, Ferdi menjuarai lomba cerita bergambar. Gambar yang dibuatnya sangat bagus, warnanya indah, ceritanya pun menarik. Ferdi memang anak yang berbakat. Ia belajar menggambar dari ayahnya yang juga seorang pelukis terkenal. Memang sikap Ferdi bagaikan ... Peribahasa yang tepat untuk melengkapi ilustrasi di atas. Ya, kita cek dulu arti dari peribahasa yang ada di pilihan. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga itu sifat orang tua menurun kepada anaknya. Air beriak tanda tak dalam, orang yang banyak bicara biasanya sedikit ilmu. Air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan keburukan. Air tenang menghanyutkan, orang yang diam biasanya banyak ilmu atau pengetahuan. Nah, kita cocokkan dengan ilustrasi tadi. Jadi ceritanya Ferdi punya bakat menggambar dan bakatnya itu dari ayahnya yang seorang pelukis. Jadi peribahasa yang tepat adalah ya, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga, karena Ferdi menuruni sifat dari ayahnya yaitu bakat melukis. Yang Ferdi juga pintar melukis. Ya. Kita lanjut. Kita ke contoh yang kedua. Anung, anak baru di kelasku itu mulai menyebalkan. Bagaimana tidak? Ia selalu mengobrol kata kesana kemari. Ia selalu menceritakan tentang dirinya yang selalu jadi juara di sekolahnya. Padahal semuanya tidak terbukti. Bahkan 5 kali ulangan pada minggu ini nilainya semua di bawah 5. Prestasi yang benar-benar buruk bagi kami. Peribahasa yang tepat untuk Anung adalah, nah kita cek dulu ya arti-arti peribahasa. Tong kosong nyaring bunyinya, orang yang banyak bicara biasanya sedikit ilmu. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Itu berarti sepandai-pandainya menyimpan suatu keburukan atau kebohongan pasti akan ketahuan juga. Bagian telur di ujung tanduk, keadaan yang berbahaya atau genting. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Kalah atau menang sama-sama rugi. Cocokkan dengan ilustrasi ya. Jadi Anung itu banyak ngomong ya, dia ngomong kalau dia jadi juara, tapi padahal tidak terbukti. Jadi peribahasa yang tepat adalah, nah ini ya, tong kosong nyaring bunyinya. Banyak bicara, banyak ngomong, ternyata hasilnya nihil. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Egi memiliki seorang adik bernama Kiki. Setiap hari mereka selalu berselisih. Ada saja hal yang selalu mereka pertengkarkan. Misalnya saja, Egi tidak sengaja menabrak Kiki hingga jatuh. Karena tidak terima, Kiki pun membalas Egi dan terjadilah pertengkaran. Ibu selalu kewalahan menghadapi kedua anaknya yang selalu bertengkar ini. Nah, peribahasa yang tepat untuk Egi dan Kiki. Kita cek dulu arti peribahasanya ya. Bagai bumi dan langit, itu sangat jauh perbedaannya. Bagai menegakkan benang basah,
itu sesuatu hal yang mustahil terjadi atau sulit dilakukan. Bagai anjing dan kucing tidak bisa bersatu. Bagai air di atas daun talas itu tidak punya pendirian. Nah, ilustrasinya tadi itu Egi sama Kiki itu bertengkar terus ya, nggak bisa jadi satu, ada saja perselisihan. Jadi peribahasa yang tepat adalah bagai anjing dan kucing karena mereka berselisih terus. Ya, baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bunda terkait dengan peribahasa. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian pahami. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.